Sekitar 1 minggu yang lalu, saya bertemu dengan seorang HR manager dari sebuah perusahaan keluarga. Ia mengeluhkan penolakan CEO-nya yang juga pemilik perusahaan untuk penyelenggaraan soft skill training bagi karyawan mereka. Yang menurut CEO-nya itu tidak perlu dan hanya membuang uang. Sedangkan bagi si HR manager ini penting sekali untuk meningkatkan kinerja karyawan. Lalu beliau bertanya pandangan saya, apakah training soft skill perlu atau tidak? Apakah Anda menghadapi hal seperti ini? Atau Anda memiliki pemikiran yang sama seperti CEO tadi? Kembali bertemu dengan saya, Christine Manopo di channel Dunia SDM, teman perjalanan Anda dalam mengelola dan membangun organisasi dan SDM di perusahaan Anda. Pertanyaan yang diajukan oleh klien saya tadi beberapa kali sering saya dengar dan hadapi. Tidak hanya dari pemilik bisnis atau praktisi HR di perusahaan keluarga, tapi juga ada beberapa dari perusahaan multinasional yang sangat menaruh fokus kepada pengembangan potensi karyawan mereka. Oke, sebelum saya berbagi pandangan tentang perlu atau tidaknya pelatihan soft skill bagi karyawan, tentunya kita harus memahami konteks pertanyaan tersebut sebelum kemudian kita membuat sebuah kesimpulan. Apalagi bila hal tersebut muncul dari atasan Anda atau pemilik bisnis di perusahaan Anda bekerja. Banyak saya temukan perusahaan yang menyelenggarakan pelatihan soft skill bagi karyawan seringkali tidak tepat sasaran. Contohnya begini, perusahaan X berencana menyelenggarakan program pelatihan basic mentality yang tujuannya setelah karyawan mengikuti pelatihan tersebut, mereka akan menjadi jauh lebih termotivasi dalam bekerja dan mampu meningkatkan produktivitas kerja di fungsinya masing-masing. Dan dalam pelatihan tersebut yang dilibatkan adalah semua karyawan level staff yang menurut asumsi PIC bagian pelatihan, karyawan level ini sangat membutuhkan pelatihan tersebut. Kemudian, si pemilik bisnis mengiyakan dan kemudian berjalanlah pelatihan tersebut. Dengan harapan setelah pelatihan, para karyawan yang mengikuti pelatihan tersebut, produktivitasnya kemudian meningkat dan akhirnya meningkatkan revenue perusahaan. Tapi ternyata faktanya kebalikan dari yang diharapkan. Setelah 3 bulan pelatihan, ternyata tidak ditemukan perubahan yang signifikan terhadap produktivitas kinerja karyawan. Nah, seandainya Anda adalah si pemilik bisnis atau pimpinan perusahaan atau CEO, kira-kira bagaimana respon Anda? Ini faktanya. Pertama, rata-rata pemilik bisnis ketika mau mengeluarkan uang dari perusahaan, harapan yang terbesarnya adalah sebuah pertumbuhan usaha tentunya. Dan banyak dari kita nih, para praktisi HR, ternyata kurang memperhatikan hal ini. Bahkan cenderung mengabaikannya tanpa kita sadari. Saat kita berbicara pelatihan soft skill yang tentunya lebih mengarah kepada sebuah perubahan perilaku. Dan seperti yang kita tahu, bahwa sesungguhnya kalau ngomongin perubahan perilaku, itu tidak terjadi secara instan. Enggak berubah dalam satu malam. Dan tentunya harus ada keterlibatan dan komitmen pribadi dari si karyawannya sendiri untuk berubah. Kemudian juga lingkungan yang mendukung dan atasan yang mampu menjadi mentor dan role model yang baik di dalam organisasi tentunya. Apalagi bila Anda menyelenggarakan pelatihan basic mentality, seperti kasus yang saya ceritakan tadi, di mana peran eksternal terhadap perubahan perilaku sangat minim dan sangat dipengaruhi oleh aspek internal, yaitu diri karyawan itu sendiri.
baik dalam hal mindset, faktor pengalaman masa lalu, kemudian juga kemauan untuk mengambil satu keputusan untuk berubah, dan komitmen untuk membangun kebiasaan baru atas perilakunya. Dan kalau berbicara perubahan perilaku, untuk mengubahnya menjadi sebuah kebiasaan atau habit, maka sesungguhnya kita membutuhkan waktu sekitar minimal 150 hari untuk membuat sebuah perilaku yang baru ini dengan mindset yang baru menjadi sebuah kebiasaan. Artinya, bila kita hendak menyelenggarakan program pelatihan soft skill, ada beberapa hal yang benar-benar harus kita perhatikan. Hal pertama, lakukan dulu identifikasi dan gali titik kritis pertumbuhan karyawan Anda. Apa sih sesungguhnya yang menjadi gap karyawan dalam menghasilkan kinerja atau produktivitas kerja yang optimal? Ini yang harus kita perhatikan bahwa sesungguhnya kebutuhan dari setiap karyawan kita ini berbeda. Ketika kita mau menyelenggarakan sebuah program pelatihan dengan hanya memperhatikan jumlah maksimal peserta yang harus hadir, karena dengan alasan biaya yang cukup besar dan merasa sayang kalau nggak digunakan, maka ini menjadi tidak tepat sasaran. Alih-alih biaya, lalu kemudian kita mengikut sertakan karyawan yang sebenarnya nggak perlu ikut pelatihan, akan jauh lebih baik bila kita mengikut sertakan karyawan yang memang benar-benar membutuhkan pelatihan tersebut. Dengan mengambil misalnya mengikuti kursus online, yang sekarang sesungguhnya banyak ditawarkan di berbagai platform yang tersedia secara online. Atau Anda bisa mengajukan sebuah program yang lain seperti memberikan project assignment atau mungkin mentoring, coaching, atau mungkin aktivitas lain yang lebih sifatnya personal bagi karyawan Anda. Yang kedua, gali relevansi antara sasaran strategis perusahaan, kebutuhan, keahlian, atau skill yang memang harus dimiliki oleh karyawan dengan potret kondisi karyawan saat ini, dan tentunya juga dengan mempertimbangkan kondisi cash flow perusahaan. Sebagai praktisi HR yang baik, kita tentunya harus benar-benar nih sangat kreatif, membuat sebuah program pengembangan yang selaras dengan arahan strategis perusahaan. Program pelatihan yang sifatnya umum atau generik dan tidak melihat keterkaitan dengan kebutuhan bisnis akan menjadi sebuah program yang membuang biaya dan enggak memberikan imbal balik investasi bagi perusahaan. Dan akhirnya, nggak salah kalau kemudian image dari pemilik bisnis atau pimpinan perusahaan kalau fungsi HR adalah cost center dan bukan profit center. Ketiga, optimalkan fungsi mentoring dan self-learning dengan parameter yang jelas dan spesifik. Alih-alih kita hanya terpaku dengan penyelenggaraan program pelatihan. Bahkan mungkin Anda bisa memberikan eksekutif coaching bagi karyawan Anda dan menjadi program pilihan karena memang sifatnya yang personal dan fokus kepada pengembangan spesifik individu sampai kemudian mereka bisa meningkatkan kompetensinya, skill-nya menjadi jauh lebih optimal. Kesimpulan saya kali ini adalah program pelatihan tidak perlu diselenggarakan perusahaan apabila kita belum benar-benar memiliki satu gambaran utuh tentang kebutuhan perusahaan akan kompetensi atau keahlian tertentu yang memang benar-benar menunjang tujuan dan arahan strategis perusahaan. Terus kemudian kita juga belum punya potret kebutuhan pengembangan individu karyawan yang spesifik. Dan kita juga nggak punya strategi pengembangan yang terintegrasi dengan tujuan dan arahan bisnis perusahaan. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membuat organisasi Anda menjadi lebih baik ya. Tentunya, please
Share video ini ke rekan-rekan Anda, juga subscribe segera sekarang juga, supaya ketika ada video baru Anda bisa mendapat notifikasinya. Dan silahkan kasih komentar atau sharing, atau mungkin pertanyaan Anda di kolom komentar di video ini. Atau bisa juga kirimkan pertanyaan Anda melalui email yang tertera di deskripsi. Mari membangun dan mengelola SDM dan organisasi kita menjadi semakin lebih baik. Salam HR Pro.